Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Awal Perpus SMA 32 Jakarta. Kembali lagi kita bertemu di Bincang-Bincang Buku di Perpustakaan. Nah, kali ini saya Andika Prasetyo sebagai Kepala Perpustakaan SMA 32 Jakarta akan membahas sebuah buku bersama Pak Ahmad Yasin. Pak Ahmad Yasin ini adalah seorang guru bahasa Indonesia. Apa kabarnya Pak Yasin? Alhamdulillah baik. Nah, lagi sibuk apa nih hari ini? Baru selesai OSN aja untuk dampingin anak-anak tadi di lab. Oh, Gitu sih. cukup sibuk ini Pak Yasin. Yang saya dengar Pak Yasin ini suka membaca novel-novel yang ditulis oleh Terelie. Nah, apa sih latar belakang Pak Yasin itu suka baca novel-novel Terelie? Ya pertama latar belakang saya menyukai novel-novel dari Terelia ini banyak hal ya, terutama dari segi ceritanya, kemudian dari segi penulisannya, kemudian ya beragam genre itu ada di situ. Jadi kalau kita mau yang ada actionnya bisa kita baca, ada. Kalau yang agak romansa ada juga ya. Kemudian kalau yang mungkin agak-agak galau-galau itu juga ada pasti. Galau-galau? Ya galau-galau juga ada sih. Galau-galau itu berarti yang romantis-romantis begitu? Iya, romansa-romansa yang romantis itu ada di situ. Ya banyak pesan makna yang disampaikan dari setiap novel-novelnya. Itu sih intinya. Cukup menarik ini ya. Jadi beragam genre yang tersaji dalam novel-novel Terelie. Bagaimana mereka menemukan karakter mereka, dan dari setiap karakter-karakter yang di novel-novel itu ya bisa dijadikan pembelajaran juga. Nampaknya Pak Yasin fans berat ini Terelie. Apakah ada koleksi-koleksi yang Pak Yasin punya di rumah? Untuk koleksi di rumah, untuk Terelia semua sudah saya borong membawanya ke 32 gitu. Jadi untuk koleksi Terelia semua sudah ada di sini. Ya jadi kalau ya bisa nambah lah koleksi, dan juga kalau peserta didik itu mau membaca novel yang ini terus sudah dipinjam sama yang lain kan ada cadangannya gitu ya. Terus koleksi di rumah ya sekarang lebih banyak buku anak-anak aja karena punya satu anak, sehingga di koleksi buku di rumah ya untuk anak-anak aja. Wah, luar biasa. Ternyata koleksi Pak Yasin untuk Terelie sudah disumbangkan ke sini ya. Karena memang Perpustakaan SMA 32 Jakarta punya program ya namanya Gedebuk. Gedebuk itu gerakan derma buku ya. Jadi sepanjang tahun Perpus SMA 32 Jakarta membuka kegiatan untuk menerima donasi atau sumbangan buku ya, baik itu dari guru, dari siswa, bahkan dari orang tua ya. Sudah pernah ada beberapa orang tua siswa yang ikut menyumbangkan bukunya ke Perpustakaan SMA 32 Jakarta. Ya, jadi boleh banget nih kalau mungkin penonton atau teman-teman yang lainnya mau menyumbangkan bukunya di perpustakaan, silakan. Gitu ya Pandika ya? Baik, siap. Baik, ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini di depan saya Pak Yasin ada buku Terelie berjudul Pulang. Ya, mungkin Pak Yasin bisa bercerita sedikit apa sih yang dikisahkan dalam buku Pulang ini? Sebelum masuk ke kisah Pandika ya, saya mau cerita dulu gimana saya awalnya membaca. Mungkin ya awalnya saya membaca buku Terelie Pulang ini gitu ya. Jadi memang ini buku novel pertama yang saya baca untuk karya Terelie. Novel Pulang itu ketika mau menulis tesis itu. Jadi saya masukkan dalam penelitian tesis, judulnya Aspek Sosial Budaya. Analisis aspek sosial budaya dari novel Pulang Terelie ini. Kemudian baru saya baca berulang kali, mungkin lebih dari 10 kali sampai bosen gitu ya. Ceritanya awalnya itu kan ada karakter namanya Bujang. Iya, Bujang ya, Bujang. Nah, karakter Bujang ini di awal cerita berusia 15 tahun. Nggak pernah sekolah, kemudian hanya belajar di rumah bersama ibunya. Ya. Nah, bapaknya
bernama Samad panggilannya ya. Panggilannya Samad. Diceritakan di sini dia adalah hanya mengurus ladang seperti itu. Iya, iya. Ladang kemudian dibantu juga dengan ibunya dan si bujang ini. Karena tidak ada pekerjaan lain, ditambah kakinya juga sudah pincang lah istilah seperti itu iya, si iya, iya. bapaknya ini. Nah, namun yang menarik di sini ternyata bujang ini benci sama bapaknya gitu karena satu dan lain hal. Nah, nanti kalian bisa cari tahu di novel ini gimana atau kenapa ya Kenapa ya sampai si benci sama bujang bapaknya ini benci gitu ya? sama bapaknya gitu. Di novel Pulang ini intinya si bujang ini direkrut ya, namanya sebutannya juga keluarga Tong ya, Keluarga yang Tong, ya. dipimpin oleh disebut Tauke besar di sini. Tauke ya, Tauke Tauke. besar. Oh, kok saya jadi inget Tauke itu ingatnya film-film si Pitung itu. Ya, jadi Ya ada. sebutannya Tauke besar di situ. Berarti apakah kecenderungannya ini keluarga keturunan Tionghoa kali ya kalau digambarnya istilah Tauke gitu kan? Ya. Saya ingatnya zaman kalau di sejarah sebelum masa masih kolonial Hindia Belanda sebelum kemerdekaan itu ada istilah Tauke. Tauke itu kayak saudagar atau katakanlah pengusaha ya, pengusaha dalam bidang perdagangan ya yang bisa dikatakan skala besar gitu. Oke, mungkin seperti itu kali ya. Ya seperti itu. Memang di secara karakter dan penggambaran fisiknya Tauke ini ya keturunan atau berasal dari Tionghoa. Ya cuman lama menetap di Indonesia. Ya istilah sekarang Cindo lah ya. Iya, oh Cina Indonesia. Ya memang mengurusan perdagangan baik itu ya perdagangan apa saja lah. Dan di sini dikenalkan dunia shadow economy atau pasar gelap. Jadi yang mengendalikan provinsi kayak pelabuhan, terminal dan sebagainya ternyata ada yang mengelola dan situ dikelola oleh salah keluarga-keluarganya ya. Keluarga-keluarganya itu bukan keluarga secara kandung ya, tapi secara orang yang terlantar, kemudian tidak punya ayah, tidak punya ibu, kemudian ada keahlian apa dia rekrut di situ. Jadi semacam satu keluarga yang istilahnya nasibnya sama lah. Iya, iya. Dan direkrut, dipekerjakan dan sebagainya. Si bujang ini kembali lagi ya, si bujang ini menginginkan istilahnya di sini sebagai tukang pukul. Ya, artinya tukang pukul ini orang yang ya berani atau jago bela diri lah ya. Bodyguard kali ya. Bisa bodyguard, bisa ya orang-orang yang bisa mengatasi permasalahan secara fisik, gitu lah. Yang baku hantam gitu. Karena ada basic juga secara ya bela diri si bujang ini. Nah, kemudian sebelum direkrut itu pernah dites ya. Akhirnya keluarga Tong itu datang ke kampung pedalaman di tempat rumahnya Bujang dan Samad itu untuk berburu babi hutan ya. Yang ternyata membuat si Tauke besar itu cukup apa ya mengesankan gitu Kagum. ya. Kagum. Kagum. Cukup kagum dengan si Bujang yang ternyata bisa menghadapi istilahnya raja di babi hutan situ. Hingga dijuluki di novel ini kalau Bujang itu julukannya adalah si babi hutan. Oh, karena dia bisa menaklukkan Rajanya. mungkin rajanya babi hutan di babi hutan hutan itu. di hutan itu. Iya, Oh, luar biasa ya. Ya, namun ekspektasi dia ketika sampai di tempat keluarga Tong itu markasnya itu tidak sesuai karena dia pengennya jadi tukang pukul aja gitu. Tapi sama si Tauke besar disuruh belajar, ngerjain soal. Ya pokoknya bukan baku hantam ke orang tapi baku hantam ke buku-buku. Oh gitu. Iya. Unik ini berarti. Unik. unik. Iya, yang ternyata Bujang ini walaupun nggak sekolah pinter. Oh. Gitu karena belajar dengan ibunya. Iya. Matematika pintar, bahasa pintar dan sebagainya. Jadi si Tauke ini punya motivasi atau puzzle gitu ya. Iya. Puzzle yang diinginkan oleh keluarga Tong ini supaya kuat secara finansial, secara power kekuasaan kali ya. Kekuasaannya dan itu ada di Bujang dia ngelihatnya. Begitu, iya. Ini jadi semacam Bujang secara tidak langsung menjadi orang kepercayaan dari keluarga Tong gitu ya. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi
Ya akhirnya dia mulai belajar, baik itu belajar secara akademiknya, Iya, dan iya. juga belajar juga akhirnya diperbolehkan belajar menggunakan senapan, dan juga belajar lebih dalam tentang bela diri dan sebagainya. Baik, baik. Ya tentunya kalau mau cerita di sini banyak nggak cukup ya Pak Andika ya. Iya, iya. Dan Jadi jangan spoiler langsung, juga, biar penonton baca sendiri baca nih Kak. sendiri bukunya. Di perpustakaan SMA 32 Jakarta ada bukunya. Nah, ini ada beberapa buku yang ditumpuk. Apakah ada kaitan dengan cerita dalam novel Pulang, Pak Yasin? Ya novel Pulang ini kan seri ya, Pulang, Pergi, Oh, dan seri. Ada serinya ya? seri. Iya, Jadi iya, iya. tentang kisah Bujang ini sendiri ada 3 novel, Pulang, Pergi, dan Pulang Pergi. Ya PP. Oh, gitu. Iya, iya, iya. Ya PP. Nah di novel-novel ini sebenarnya ada yang berhubungan dan yang tidak gitu. Jadi yang berhubungan itu penggabungan antara karakter-karakter yang ada di novel-novel mandiri mereka. Gitu. Baik, Jadi baik. ada sebutannya karakter Thomas, karakter seorang pengacara gitu ya. Oh, tentang Dan kamu? ya tentang kamu. Heeh. Dan itu nanti masuk ke seperti Negeri Dunia Tanduk, Bandit-bandit berkelas, Negeri Para Berdebah. Di situ nanti semua karakter masuk ke situ dan ya menghadapi misi-misi mereka lah istilahnya. Wah, luar biasa. Ya, saya hanya tahunya series itu hanya Bumi. Series Bumi. Ternyata ada series yang lainnya. Ya series Bumi apalagi banyak ya, Iya, iya, iya. lebih dari 5 novel dan nggak tahu juga endingnya nanti gimana itu. Oh, iya, iya, iya. Baik, 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 baik. Wah, luar biasa sekali nih Pak Yasin. Bisa menceritakan ya novel Pulang, lalu dihubung-hubungkan dengan beberapa novel ya yang lain, dan ternyata masih ada keterkaitan kisah di dalamnya. Nah, dari banyak novel Terelie, ini menurut Pak Yasin ini top 3-nya atau 3 novel yang menurut Pak Yasin itu paling menarik, paling berkesan bagi Pak Yasin itu yang mana ya? Menurut saya ya, Iya. jadi kalau ada yang nggak setuju ya nggak apa-apa juga gitu. Ya, ini kan versi Pak Takutnya Yasin. dihujat ini. Iya, iya. Menurut saya yang pertama itu tentu novel Pulang ya, karena ini novel pertama saya. Ini nomor berapa nih? Nomor 3 atau nomor 1? Oh, nomor 1 Oh, nomor 1 dulu. dulu. Langsung Oke. nomor 1 lah. Langsung nomor 1, iya. Langsung nomor 1. Ya, jadi novel Pulang yang pertama yang saya baca dan sampai menjadi ya tadi ya judul tesis di studi saya. Ini saya katakan terbaik lah, karena tidak hanya bagaimana seorang anak 15 tahun untuk mencari jati dirinya hingga akhirnya dia tahu makna pulang itu. Oh, berarti di sini kata pulang itu bukan sekedar seperti halnya orang berpergian lalu kembali ke rumah, tapi lebih dari itu. Lebih dari itu. Luar biasa. Saya jadi penasaran ini. Luar biasa. Ya, Yang ya, Yasin? Ya berarti ya dibaca lagi gitu ya. Oke, siap, siap. Karena terkadang saya juga agak-agak lupa isinya ini. Iya, iya. Yang kedua, Pak Yasin? Yang kedua novel tentang kamu. Tentang kamu. Ya, ini menceritakan sudut pandang dari karakter Sri yang luar biasa secara personalnya. Ya. Ada kesabaran di situ, kemudian ada dengan berbagai macam konflik yang sudah dia hadapi, tapi dia tetap menjadi orang yang baik. Oke. Hingga dia istilahnya menghilang dari peredaran ya istilahnya, yang ternyata dia meninggalkan harta yang tidak sedikit, dan itu dia pun mungkin juga nggak ingat gitu kalau pernah menitipkan harta tersebut, dan itu harus dipecahkan oleh sang pengacara. Baik, baik, baik. Ya konflik itu banyak lah. Lalu yang Terakhir, yang ketiga ya. Yang ketiga itu seri terakhir dari novel Pulang itu Pulang Pergi. Pulang Pergi. Ya, menurut saya karena di situ ada karakter-karakter tambahan yang membuat semakin berwarna dan juga semakin, ini kan lebih ke action ya. Iya. Jadi adegan actionnya, scene actionnya itu dapat banget di situ. Dan yang ternyata juga di kisah Bujang ini berlanjut sampai ke luar negeri ya, misi-misi dia, lalu sampai yang ternyata dia mengetahui kalau dia ternyata punya kakak.
Oh, ada kakaknya. Iya, iya. kakak kandung dari si bapaknya. Yang ternyata bapaknya juga ternyata adalah sama seperti Bujang sekarang, yaitu tukang pukul di keluarga Tong itu juga. Oh, namun di Pensiun, sini si Bujang nggak tahu, ketika remaja tidak mengetahui ya. nggak tahu. Oh, baru mengetahuinya ketika dia sudah Udah sudah dewasa. udah 15 tahun. Iya, iya. Ya jadi selama Bujang kecil ya lebih banyak sama ibunya, sehingga dia nggak tahu bapaknya itu kerja apa, dan juga ya sering tinggal gitulah. Dan yang jadi misteri tadi adalah yang Pak Yasin mengatakan bahwa ini antara Bujang dengan ayahnya, bapaknya ada ketidakharmonisan ya. Nah, berarti ada ini Ternyata ya. ada kisah bapaknya juga di situ, bagaimana dia selama menjadi tukang pukul di keluarga Tong, lalu kembali ke kampung halaman karena ya istilahnya sudah kakinya pincang, jadi sudah bisa beraktivitas. Lalu ya menikah dan punya Bujang di situ. Oke, baik, baik, baik. Baik, Pak Yasin. Nah, ada pertanyaan lagi nih. Ini berkaitan dengan tugas Pak Yasin sebagai guru bahasa Indonesia. Nah, dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas, apakah Pak Yasin menggunakan novel-novel Terelie sebagai media pembelajaran untuk para siswa? Dalam konteks pembelajaran saya mencontohkan ya satu, karena materinya berkaitan dengan novel ya sastra, jadi saya memberikan contoh satu novel Terelie, kemudian diulas ya bersama, kemudian ada resumnya, amanatnya, dan sebagainya, unsur intrinsik lah. Ditambah juga dari segi unsur intrinsik, amanat ya, yang penting dalam novel-novel yang mereka baca itu harus disampaikan maknanya apa setelah mereka membaca itu. Makna ya. Nah, yang pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada para pembacanya. Iya, betul. Saya bisa menangkap ini, Pak Yasin sebagai pembaca buku aktif dan secara mandiri. Ya, ini saya bisa menyimpulkan bahwa secara tidak langsung ataupun langsung Pak Yasin sudah mencontohkan model guru ya yang bisa jadi contoh siswa-siswi untuk bisa meningkatkan minat baca secara mandiri ya, karena Pak Yasin sudah mencontohkan secara keseharian gitu. Ini luar biasa ya Pak Yasin ya. Jadi Pak Yasin tidak hanya mencontohkan dalam bentuk penugasan kepada siswa, namun juga Pak Yasin mencontohkan sebagai individu ya, sebagai guru yang juga aktif dalam membaca secara mandiri ya. Ini luar biasa. Nah, kita sudah hampir di penghujung bincang-bincang buku kita nih Pak Yasin. Nah, sebelum kita akhiri, biasanya saya akan menanyakan 2 pertanyaan, yaitu adalah pertama, apakah novel-novel Terelia ini Pak Yasin rekomendasikan untuk dibaca oleh anak siswa SMA? Direkomendasikan tentu ya. Banyak novel-novel karya Terelia ini yang menginspirasi, kemudian penguatan karakternya untuk peserta didik itu bagus ya. Namun tentu harus digarisbawahi untuk novel-novel yang sifatnya atau genrenya action ya, karena ada kekerasan ya, jadi perlu dibijaksana di situ untuk membacanya. Untuk siswa SMA masih cocok ya, namun untuk ke bawah perlu di bawah SMA ya, perlu dibimbingan lebih lah supaya dari guru mungkin merekomendasikan atau tidak ya. Kemudian kalau saya merekomendasikan untuk novel Pulang ini cocok sekali untuk peserta didik SMA, karena kan kita banyak ya peserta didik itu yang masih mencari jati diri, kemudian masih bingung arahnya mau kemana. Ini menentukan si Bujang ini ditunjukkan di sini karakternya, kedepannya dia itu bisa seperti apa ya, sesuai dengan keinginan dia, sesuai dengan minat dia, dan ini bisa menjadi contoh bagaimana peserta didik itu menemukan jati dirinya. Baik. Berarti cukup relate ya untuk dibaca untuk siswa Cukup SMA. relate. Betul. Oke. Jika rating 1-10, berapa angka yang akan Pak Yasin berikan kepada novel Pulang? Kalau rating saya memberikan pasti nilai
10. 10. Luar 10 biasa. langsung. Alasannya karena saya suka sekali. Jadi tidak hanya membaca itu kayak ada dibuat menggantung di terakhir, ya. Kemudian ada sebab akibat dari kenapa si Bujang ini istilahnya karakternya yang tadinya mungkin ada sedihnya, kemudian mungkin ada dia menggebu-gebu, ya. Di situ dijelaskan semua sebab akibatnya, dan di akhir itu terjawab, ya. Karena di akhirnya ketemu oleh namanya Tuanku Imam. Oh, Tuanku Imam. Ya, Tuanku Imam ini menjadi apa namanya ya, puzzle terakhir, istilahnya puzzle terakhir di novel ini yang semacam ini ya, memberikan kesadaran, memberikan nasihat, ya, bagaimana dan bijaknya Tuanku Imam ini tidak langsung menjudge, ya, menjudge Bujang ini salah, Bujang ini bagaimana, ya, tapi memberikan arahan sehingga Bujang ini tahu sendiri jalan pulangnya. Oh, luar biasa ini. Ini di sini berarti ada unsur-unsur psikologi pendidikan juga sepertinya di sini. Ada, ya. Ya, jadi kalau kita sebagai guru, kita menilai seorang siswa itu jangan seperti halnya menebak isi buku dari covernya saja, namun kita harus mendalami apa motivasinya, apa sebenarnya yang terjadi. Kita harus mendalami apa karakter siswa tersebut, ya. Nggak bisa kita langsung menjudge, menuduh, apalagi melabeling. Wah, luar biasa ini. Dan toleransinya di sini juga kuat gitu. Khususnya Tauke Besar itu kan non muslim ya di sini diceritakan, namun ternyata kenal dan dekat dengan Tuanku Imam yang muslim, ya, yang bahkan mempercayakan kepada Tuanku Imam ini untuk di akhirnya, karena dia mungkin tahu akan diserang suatu saat gitu ya, markasnya oleh musuh, dan mempercayakan Tuanku Imam itu sebagai ya penyelamat lah, bahkan menghubungkan jalan. Jadi diceritakan ke jalan antara markasnya ke pesantren tempat Tuanku Imam, jalan rahasia untuk Bujang bisa ke sana dan menemukan jalan pulangnya. Baik. Jadi ya itulah kenapa saya memberikan rating 10. Luar biasa. Didebatkan boleh. Baik, sobat awal perpustakaan SMA N 32 Jakarta, kita sudah tiba di penghujung bincang-bincang buku kali ini. Terima kasih untuk kesediaannya Pak Yasin untuk mengisi bincang buku hari ini. Saya Andika Rasa Prasetyo, mohon pamit undur diri. Kita ketemu lagi di bincang buku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.